Oke, selamat pagi. Hari ini hari Sabtu tanggal 20 Februari. Omah Klanceng mau jalan-jalan lagi ke Rumah Atsiri Indonesia di Tawangmangu. Di sana Rumah Atsiri ini perusahaan atau pabrik parfum yang akan diedukasikan dengan lebah trigona, bekerja sama dengan sekolah lurah dan Omah Klanceng. Kita ingin mencoba mengembangkan trigona di sana. Yuk, ikuti keasikannya nanti sampai kurang lebih perjalanan kita 4-5 jam dengan driver Mas Arif Irawan. Oke, kita let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Omah Klanceng dimanapun Anda berada, apa kabar hari ini? Masih semangat untuk budidaya lebah trigona bukan? Oke, hari ini Omah Klanceng mau jalan-jalan ke Rumah Atsiri Indonesia, tepatnya di Tawangmangu, ya, di Jawa Tengah bagian timur ya. Sebuah kesempatan berharga bagi kami dari Omah Klanceng. Hari ini diundang untuk berkunjung ke Rumah Atsiri Indonesia dalam rangka penjajakan kerjasama dari program Sekolah Lurah yang diadakan oleh Universitas Islam Indonesia, di mana nanti kita akan mencoba mempresentasikan apa itu lebah klanceng atau lebah trigona kepada para lurah dan kepada pemilik dari Rumah Atsiri Indonesia. Seperti apa keseruannya? Ikuti perjalanan kami. Sepanjang perjalanan kami disuguhkan dengan pemandangan alam yang begitu indah dari alam Indonesia. Jadi kenapa tidak kita untuk menjaganya? Dan budidaya lebah klanceng salah satunya adalah untuk menjaga alam, karena kita turut melakukan konservasi alam kita. Setelah kurang lebih 4 jam perjalanan, akhirnya kita bisa sampai di Rumah Atsiri Indonesia. Sesampainya di Rumah Atsiri Indonesia, teman-teman dari lurah di daerah Tawangmangu ini ternyata cukup penasaran dengan lebah klanceng. Makanya belum mereka sudah ingin melihat lebah klanceng yang kami bawa. Nah, bisa dilihat bukan? Ini para lurah mengamati lebah klanceng yang kami bawa. Ada Trigona Itama, ada Trigona Biroi, dan Trigona Laevisep. Di sini Mas Imam menjelaskan macam-macam lebah klanceng yang kami bawa. Secara singkat, kami berikan penjelasan terkait lebah klanceng tersebut. Ternyata teman-teman lurah ini cukup antusias untuk menyimak penjelasan dari Mas Imam ya. Mungkin masih belum banyak yang tahu apa itu lebah klanceng ya. Oke guys, kita sudah sampai Rumah Atsiri Indonesia. Perjalanan kurang lebih tadi 4 jam sudah sampai di kota Karanganyar.
Jawa Tengah Indonesia sudah ganti baju. Kita mau ketemu dengan direkturnya Rumah Atsiri Indonesia untuk presentasi bagaimana nanti lebah trigona ini dipadukan dengan bunga-bunga yang ada di sini. Kurang lebih ada sekitar 2 hektar lahan bunga yang nantinya kita ikuti keasikannya. Yuk. Oke, kita di jam makan siang sama bos. Oke, setelah kita mengisi bensin dari perut ini, saatnya kita untuk berpresentasi. Kali ini Mas Imam menjelaskan terkait konsep dari Omah Kelanceng. Kali ini Mas Imam menjelaskan konsep yang diusung oleh Omah Kelanceng kepada pemilik dari Rumah Atsiri. Jadi Omah Kelanceng sendiri bukan hanya semata-mata untuk budidaya lebah kelanceng, tapi kita juga mengusung konsep konservasi alam. Kami mengusung konsep konservasi alam berbasis pemberdayaan sosial masyarakat desa melalui budidaya lebah kelanceng yang dipadukan dengan tanaman konservasi yaitu kopi. Kami memperkenalkan video profil dari Omah Kelanceng kepada pemilik Rumah Atsiri Indonesia agar bisa mudah dipahami apa yang kami miliki di Omah Kelanceng. Mas Imam juga mempresentasikan lebah trigona yang dibawa. Kali ini yang dibawa ke dalam ruangan adalah Trigona biroi. Mas Imam menjelaskan bagaimana karakteristiknya, bagaimana Trigona biroi ini menghasilkan madu kepada pemilik Rumah Atsiri. Betina, pekerjaan ini betina. Nah, pejantan ini kurang lebih sekitar 2%. Nah, tugasnya yang ratu ini bertelur, yang pejantan kawin dengan ratu, tapi setelah kawin mati. Nah, pekerja ini yang mencari polen, mencari propolis, mencari nektar madu ini pekerja. Nah, nanti proses pembikinan madu ini tidak di sini, tetapi di perut lebah. Lebah ini ada 2 perut. Yang pertama untuk kehidupannya, dia untuk memproses madu. Berarti dari bunga, dia dibawa di perut lebah ini, diproses, dimutahkan di sini, di kantong-kantong yang sudah siap ini. Nah, biasanya madu yang siap dipanen, yang sudah ditutup rapat. Ini misalkan contoh, ada yang belum ditutup rapat, toh? Nah, yang belum dipanen itu madu yang sudah ditutup rapat. Itu dipastikan satu sudah matang, siap untuk dipanen. Tapi saat panen ini harus disisakan 30% untuk cadangan makanan si lebah ini, karena sebenarnya polen dan madu ini cadangan makanan lebah. Berarti ini ada yang telurnya itu ada yang terbang juga. Iya, di bawah. Di bawah. Di bawah. Tapi ini tak buka, nanti terbang iya, semua. Karena yang di atas ini sudah ditutup kayak gini untuk edukasi. Iya. Nah ini sebenarnya kenapa kasih plastik biar bapak melihat nggak terbang. Nah ini nggak terbang gitu loh. Dan ini rumah pintunya ada telur muda, telur tua plus ratu. Iya. Ratu. Telur ratu. Dan nanti kita bisa pecah untuk edukasi. Betul pak, sangat aneh dan ini katanya peneliti loh, sterilnya kantong madu ini ngumpuli besok yang mau untuk operasi. Steril. Dan alhamdulillah pemilik Rumah Atsiri berkenan untuk berkolaborasi atau bekerja sama dengan Omah Kelanceng. Dengan beberapa koleksi lebah kelanceng yang kami bawa ditaruh di sekitar kebun dari Rumah Atsiri Indonesia ini.